Shalom, saudara-saudara terkasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita semua saat ini masih dalam perlindungan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk tuntunan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan saat ini marilah saudara terkasih, dimanapun kita berada, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati ibadah yang kudus, ibadah yang suci di hadapan Tuhan. Marilah saudara terkasih, kita dengarkan satu firman Tuhan di dalam Mazmur 9 ayat 10 sampai ke 11. Firman Tuhan mengatakan, "Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan." Marilah terkasih, kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, memberikan hormat kepada Allah kita, Allah yang luar biasa. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kau manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya persembahan, haleluya persembahan, bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berdiam diri, untuk membangun intimasi kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kesempatan indah yang Engkau beri pada kami di tengah kesibukan kami, di tengah ketakutan kami terhadap pandemi ini, di tengah kebingungan kami terhadap situasi yang kami hadapi sekarang ini. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih bisa mengucap syukur pada Tuhan, kesempatan kami bisa memuji Tuhan, dan kesempatan kami bisa mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, ini adalah anugerah yang terbesar melebihi apapun ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan untuk setiap jemaat Batu Hidup dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai mereka, dan sekiranya mereka yang saat ini sedang menonton live untuk ibadah ini, kiranya mereka bisa juga menikmati ibadah yang suci di depan Tuhan. Sungguh Tuhan terima kasih. Kami mohon Padamu menyerahkan untuk koneksi dari internet, dari setiap media yang digunakan. Sungguh Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus menuntun kami, dan kami juga percaya Tuhan bahwa setiap pujian kami menaikkan Tuhan kiranya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Pendeta Hadi pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan hari ini terus memberikan kami kekuatan untuk menghadapi pandemi yang begitu luar biasa yang terjadi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan ibadah online pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Marilah saudara kasih, dengan penuh iman kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Ya, mari kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari terkasih, kita kembali memuji Tuhan, memberikan hormat bagi Dia, hormat diberi. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padahu. Patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padahu. Patut pujilah Tuhan. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Dan saat ini terkasih, marilah di hadapan Tuhan kita akan mengakui dosa kita. Kita mau minta pengampunan dari Tuhan. Karena di firman Tuhan, di Mika 7 ayat 18 sampai yang ke-19, firman Tuhan mengatakan, siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Marilah saudara kasih, kita berdoa bersama-sama meminta pengampunan dari Allah kita. Ya Bapa yang terkasih, ya Tuhan yang Maha Pengampun, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan,
untuk mengakui dosa kami. Sungguh Tuhan, ampunilah kami untuk diri kami yang tidak taat, untuk diri kami yang seringkali kami menyeleweng ya Tuhan dan bermain dengan dosa. Sungguh Tuhan Allah kami ya Tuhan kami, kiranya Engkau terus mau didik kami menjadi pribadi yang mau terus bertobat setiap hari ya Tuhan. Kami setiap hari tidak pernah tidak lepas dari godaan-godaan untuk berbuat dosa. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami untuk bisa melawan dosa-dosa itu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya kiranya Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun. Pagi hari ini Tuhan, kami berlutut di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar ya Tuhan untuk doa pengakuan dosa kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih, pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita di Amsal. Ya, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan di Amsal pertama, Amsal 1, kita akan baca dari ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Ya, Amsal, firman Tuhan pada pagi hari diambil di Amsal 1, ayat 20 sampai yang ke-33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Suatu firman Tuhan yang sangat indah sekali yang kita baca pagi hari ini, bahwa Tuhan kita adalah pelindung kita. Ya, Tuhan kita adalah gunung batu kita. Ya, marilah dengan penuh iman, dengan penuh percaya, kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau selalu berpegang kepada Dia, kita mau selalu mendengarkan Tuhan kita. Ya, mari tenaga satu pujian ini, kiranya pujian ini terus memberikan kita kekuatan ya untuk melewati hari-hari kita di tengah pandemi yang begitu luar biasa ini. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan.
tinggi sekali lagi ya. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Mari kita percaya kepada Tuhan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Selamatku, aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang dengan imanku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Interlude. Mari dengan bersyukur ya, hadapi semua. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Marilah saudara kasih, kita melewati hari-hari kita dengan penuh iman pada Tuhan, dengan selalu berdoa pada Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan kita. Saat ini saudara kasih, kita akan bersama-sama bersatu hati untuk berdoa. Ya, kita akan terus mendoakan negeri kita tercinta, dan kita terus mendoakan untuk gereja kita yang tercinta. Ya, sebelum itu, mari kita akan menaikkan satu pujian bahwa di dalam lautan yang kelam, ya, Tuhan masih memberikan kita harapan. Ya, mari kita naikkan pujian ini, dalam lautan yang kelam. Kasih kudus Sang Penebus. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkanmu kalisku. Kasih kudus Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih kudus, kasih kudus Sang Penebus, ku telah diselamatkan. Kasih-Nya true, kasih-Nya kudus besar, patut dibalaskan. Karena
hanya dengan gemar ku nyanyi pujian dan serahkan tubuhku, jiwa pun padanya. Melayani Tuhanku, melayani Tuhanku selama kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus. Ku telah diselamatkan, kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus. Ku telah diselamatkan, kasih-Nya terus. Orang yang terancamlah jiwanya oleh maut, maukah kau dilepaskan, ditolong anak Daud? Orang yang terancamlah jiwanya oleh maut, maukah kau dilepaskankah, ditolong anak Daud? Segenap kekuasaan ada di tangannya, mintalah keselamatan kepadanya. Kasih kudus, Sang Penebus. Ku telah diselamatkan, kasih kudus, kasih kudus, Sang Penebus. Ku telah diselamatkan, kasih-Nya terus. Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk pujian yang baru kami naikkan ya Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang kudus, kasih Tuhan yang tidak pernah habis untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sebagai penebus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Ya Allah kami, ya Tuhan kami berdoa kepada Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa untuk negeri kami. Kami berdoa untuk negara kami tercinta ya Tuhan. Kami percaya dan kami terus menyerahkan negara kami dalam tangan-Mu yang saat ini ya Tuhan, keadaan ya kami merasa apakah ini makin gawat atau tidak. Tuhan, kami percaya apapun situasinya, kami percaya Tuhan Engkau terus dan akan terus menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya dari pertama kali pandemi sampai hari ini Tuhan, yang Engkau sudah menyertai dan kami pun tidak pernah takut ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan terus menjaga kami ya Tuhan. Kami percaya, bersyukur sekali Tuhan untuk pemerintah kami yang sampai hari ini terus masih berjuang, masih memberikan banyak kebijakan-kebijakan, masih memberikan banyak rencana-rencana untuk membantu masyarakatnya untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup lebih sehat lagi, untuk hidup tidak terkena virus ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada menyerahkan hikmat Tuhan, semangat bagi untuk pemerintah untuk tidak pernah menyerah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan padamu Tuhan untuk masyarakat Indonesia, kami sebagai pengusaha, kami sebagai pekerja, kami sebagai pebisnis, dan siapapun kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa tunduk terhadap pemerintah, kami bisa percaya penuh kepada pemerintah ya Tuhan. Tuhan tolong, percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari negara kami ya Tuhan. Kami berdoa pada menyerahkan Tuhan sekali lagi untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami. Mungkin mereka saat ini dilanda dengan banyak kesulitan ekonomi, dilanda mungkin banyak kebingungan ya Tuhan. Di tengah pandemi ini mereka harus berbuat seperti apa. Sungguh Tuhan, kiranya di tengah kesulitan hanya nama Tuhan yang terucap dalam hati mereka.
Kami mohon padamu Tuhan, ajar kami ya Tuhan di tengah pandemi ini untuk terus bersyukur pada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan di tengah pandemi ini untuk terus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan di tengah pandemi ini untuk terus berserah penuh kepada Tuhan. Kami pun tidak tahu ya Tuhan akan seperti apa. Kami kayak percaya Tuhan, setelah hujan pasti akan terus ada pelangi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk hari-hari yang ke depan di dalam tangan Tuhan. Terutama Tuhan juga untuk rencana pemerintah dalam memperlakukan penetapan lockdown terbaru ya Tuhan. Kiranya kami pun bisa menerimanya dengan penuh berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa padamu, menyerahkan sekali untuk gereja kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, walaupun sampai hari masih ibadah online, tapi kita percaya Tuhan, Engkau pelihara iman kami untuk tidak jauh dari Engkau, untuk tidak lupa akan Engkau ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan pandemi ini untuk setiap jemaat Batu Hidup bisa terus saling mendoakan, bisa terus saling mengingatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima asal kami, terutama untuk pembangunan gereja, kami sangat bersyukur pada Tuhan, Engkau masih mau menyertai ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memulai pembangunan gereja kami, dan kami percaya Tuhan Engkau pun akan mengenapi ya Tuhan pembangunan gereja ini Tuhan. Terima kasih, kami mohon pada menyerahkan untuk semua jemaat Batu Hidup dimanapun kami berada. Kira iman kami selalu mau berserah pada Tuhan. Iman kami mau terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami, kiranya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa seruan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, mari saat ini kita akan persiapkan hati kita ya untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hidup kita, hari-hari kita, mari kita penuhi dengan suara-suara Tuhan. Mari kita penuhi dengan firman Tuhan. Ya, mari siapkan hati kita, biar kita haus akan firman Tuhan. Seperti perempuan Samaria yang selalu mencari suara Tuhan. Seperti perempuan Samaria, penuhi cawanku ini Tuhan. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana. Tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Hanya roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Interlude. Mari penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Inilah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Hai saudara, bila jiwamu haus, jangan kau kejar yang fana. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya.
kerinduanku penuhi Tuhan. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hadi. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami dapat beribadah bersama. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 26 sampai dengan ayat 42. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan ayat 42. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah,
kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Hari ini firman Tuhan diberi tema bila Tuhan menolong. Bila Tuhan menolong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang percaya, khususnya kehidupan para rasul waktu itu, merupakan suatu kehidupan yang dinamis. Maksudnya ialah kadang mereka hidup menyenangkan, kadang nampaknya mereka begitu susah dan menderita. Ada kalanya mendapatkan suatu penghormatan, dielu-elukan. Ada kalanya juga dimusuhi, bahkan direndahkan. Ya, sama dengan kehidupan kita saat ini. Yang kadang merasa begitu lancar, tidak ada halangan. Tetapi di suatu saat kita merasa hambatan dan rintangan itu begitu banyaknya. Tema firman Tuhan hari ini, bila Tuhan menolong, ingin menantang iman kita saat ini. Khususnya di masa sulit seperti sekarang ini, di masa pandemi ini. Tampaknya tema ini merupakan sebuah keraguan terhadap pertolongan Tuhan. Ya, bisa dimaklumi kalau Tuhan menolong, mengapa dibiarkan pandemi ini berlarut-larut? Tetapi bila kita mengaitkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dengan tema ini, kita akan melihat bila Tuhan menolong seseorang, banyak pelajaran yang dapat kita pelajari. Mari kita mencoba mempelajari beberapa hal yang penting yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bila Tuhan menolong, terjadi adanya perubahan perilaku dari musuh atau lawan kita. Itu kita bisa membacanya di dalam ayat 26. Ada perubahan perilaku dari musuh atau lawan dari rasul-rasul itu. Ada catatan yang menarik di dalam ayat 26 ini. Rasul-rasul ditangkap tetapi tidak dengan kekerasan. Siapa yang menangkap para rasul itu? Yang menangkap para rasul itu adalah tentu musuh mereka, lawan mereka. Paling tidak para rasul itu dianggap musuh atau dianggap lawan, sehingga mereka ditangkap. Menangkap tidak dengan kekerasan, itulah yang dicatat di dalam firman Tuhan ini. Mengapa hal ini perlu diperhatikan? Saudara bisa membandingkan dengan ayat 17 dan 18 di dalam pasal yang sama. Kisah para Rasul 15 ayat 17 dan 18 yang berkata demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Bandingkan ayat 17
18 dengan ayat 26. Ada perubahan yang drastis. Di dalam ayat 17 dan 18 itu dikatakan mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Nah, saudara bisa membayangkan kalau orang yang dianggap penjahat, yang layak masuk penjara, mereka ditangkap dimasukkan dalam penjara, kira-kira penangkapan mereka itu dengan halus, dengan bahasa yang baik, atau sebaliknya? Tentu sebaliknya, mungkin dengan makian, mungkin dengan pemukulan, mungkin dengan pemaksaan, mungkin dengan tendangan-tendangan. Yang penting mereka masuk ke dalam penjara kota. Itu di dalam ayat 17 dan 18. Tetapi di dalam ayat 26 dikatakan, walaupun mereka menangkap, mengajak untuk dibawa ke sidang mahkamah agama, tetapi tidak dengan kekerasan. Orang yang sama, yang memusuhi para rasul itu, sama-sama menangkap mereka, namun terjadi perubahan perilaku mereka pada waktu Tuhan menolong para rasul itu. Bisa saja mereka waktu itu sangat direndahkan, dikasari, dengan kekerasan tindakannya untuk menangkap itu, namun berubah. Alasan yang dicatat di dalam ayat 26 sangat sederhana. Karena orang yang sudah menangkap itu takut kalau mereka dilempari oleh semua orang. Karena para rasul itu begitu dihormati dan didengar oleh masyarakat. Jadi cara menangkapnya pun sekarang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mampu melakukan perubahan, termasuk perubahan perilaku para musuh kita yang selama ini sangat menakutkan kita. Dalam hidup kita, bukankah selalu ada saja yang menakutkan kehidupan kita, bukan? Kadang-kadang kita takut ini, takut itu. Takut kepada orang, takut pada keadaan, takut kepada situasi tertentu. Namun percayalah, kalau Tuhan menolong, Tuhan akan sanggup melakukan perubahan perilaku dari musuh kita. Saudara-saudara, saya pernah mendapatkan sebuah gambar yang menarik. Gambarnya memang tidak biasa. Biasanya kalau anjing melihat seekor kucing, pasti akan memburunya sampai tertangkap. Itulah ada peribahasa bagaikan kucing dan anjing, selalu bertengkar, selalu bermusuhan, musuh bebuyutan. Tetapi di gambar ini merupakan gambar yang menarik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, kadang-kadang memang biasanya hidup kita begitu takut. Tetapi percayalah, begitu Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, keadaan bisa berubah. Karena Tuhan bisa merubah keadaan. Tuhan bisa merubah perilaku. Tuhan bisa merubah sesuatu yang menakutkan bagi kita menjadi tidak takut lagi. Saudara-saudara, saya mendengarkan sebuah kesaksian, ada seorang yang diuber-uber debt collector, penagih hutang. Mereka sangat takut. Tetapi pada saat Tuhan menolong dengan caranya sendiri, sikap penagih hutang itu berubah. Saudara-saudara, hal inilah yang akan Tuhan kerjakan bagi kita kalau kita berharap pada Tuhan, dan bila Tuhan menolong, bisa merubah segala sesuatu. Musuh terbesar kita pada saat ini bisa saja berbeda dengan musuh para rasul pada waktu itu. Mereka dimusuhi oleh mahkamah agama, disidangkan untuk melawan para rasul itu. Tetapi
musuh yang menakutkan bagi kita bisa saja berbentuk penyakit, apalagi penyakit yang sulit sembuh. Bisa saja musuh kita menjadi bentuk seperti kesulitan keuangan, rasa tidak percaya diri, khawatir tentang masa depan. Kita menghadapi masalah keluarga atau masalah komunikasi dengan orang lain. Apapun masalah-masalah yang disebutkan tadi, atau mungkin bisa saja masalah yang lain, itu bisa saja menakutkan kita, membuat kita takut dan tidak berdaya. Tapi ingatlah, hari ini bila Tuhan menolong kita, Tuhan sanggup merubahnya sehingga tidak menakutkan lagi. Ketakutan-ketakutan itu dapat dijauhkan dari kehidupan kita. Bila Tuhan sudah menolong para rasul itu, tentu Tuhan juga dapat menolong kita saat ini juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja kita merasakan ketakutan, tetapi belajarlah berserah kepada Tuhan. Pasti ada perubahan yang terjadi. Bila Tuhan menolong kita, ada kesempatan yang baik. Ya, selalu ada kesempatan yang baik bila Tuhan menolong kita. Pada waktu para rasul ditangkap, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Mereka diadili. Tentu dengan nilai-nilai yang berbeda dengan yang dipercayai oleh para rasul itu. Para rasul itu ditegur dengan keras, dicecar dengan berbagai pertanyaan yang sangat menyudutkan. Dan kelihatannya waktu itu keadaan begitu sulit. Namun bagi para rasul, justru kesempatan seperti itu digunakan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang hadir di mahkamah agama itu. Nah, ini merupakan suatu keberanian karena dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Justru pada waktu mereka dihadapkan di ruang sidang itu, sidang mahkamah agama, justru mereka memakai kesempatan itu untuk mengabarkan Injil, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang harus mereka percayai. Saudara-saudara, cukup banyak orang yang menghadapi masalah dalam hidup mereka, namun mereka tenggelam dalam kepanikan dan keputusasaan. Ya, kalau sudah masalahnya bertubi-tubi begitu banyak, yang satu belum selesai, tambah yang lain, tambah beberapa lagi, kadang-kadang muncul bersamaan. Akhirnya banyak orang yang panik dan akhirnya putus asa. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa kesulitan sebesar apapun, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Jadi kalau menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, pikirnya, oh ini Tuhan marah, Tuhan sedang menghukum saya. Ya, memang ada kalanya demikian. Tapi ingat, tidak selamanya begitu. Justru dengan adanya kesulitan, Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Persoalannya ialah, apakah kita mampu dan mau melihat jalan keluar tersebut? Apakah kita mampu dan mau melihat jalan keluar tersebut? Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini benar, ya. Firman Tuhan ini benar. Setiap pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu adalah pencobaan yang biasa
Artinya biasa itu yang wajar, yang normal, yang tidak istimewa. Karena apa? Itu tidak melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Nah, banyak orang yang tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Pikirnya kalau menghadapi pencobaan, selesailah sudah, runtuhlah langit, tidak berbuat apa-apa lagi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara-saudara, para rasul tidak melihat masalah besar yang mereka alami itu sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan yang baik untuk dapat tetap bersaksi. Sebagai kesempatan yang langka dan harus digunakan. Oleh sebab itu pada waktu mereka ditangkap dan diadili, mereka kemudian bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kapan lagi kalau tidak saat itu? Coba bayangkan kalau ada pejabat-pejabat di mahkamah agama itu dipanggil, mari dengarkan saya untuk bersaksi. Wah, pasti mereka tidak akan mau. Bahkan akan menyingkir. Tetapi itu kesempatan yang baik pada waktu Petrus dan rasul-rasul yang lain menyampaikan kesaksiannya di persidangan mahkamah agama itu. Mereka mau tidak mau mendengarkan. Uniknya, Petrus menyampaikan pekabaran Injilnya dengan baik. Perhatikan baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 sampai 32 ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 sampai 32. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara-saudara, mereka menggunakan kesempatan yang langka itu dengan baik. Hidup kita biasanya mempunyai kemiripan dengan kehidupan para rasul pada waktu itu. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kepada kita untuk menghadapi kesulitan, bahkan kesulitan yang cukup serius. Pada saat itu yang perlu kita lakukan ialah tenanglah, tenangkan diri kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan lihatlah rencana baik yang dari Tuhan yang perlu kita lakukan. Kalau kita menghadapi kesulitan, kalau kita panik, kita tidak mungkin bisa melihat rencana baik yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Sebaliknya, dalam badai apapun, kalau kita berusaha untuk hidup tenang, kita menyadari bahwa kita berada di hadirat Tuhan, kita mampu melihat rencana Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, gunakanlah kesempatan itu. Jangan melihat kesulitannya saja, tetapi biasakanlah kita untuk melihat segala sesuatu seperti yang Tuhan lihat, seperti yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kadang memang Tuhan memakai kesulitan untuk meningkatkan level kita, meningkatkan tingkatan rohani kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia biasanya melihat segala sesuatu itu hanya untuk jangka pendek dan wawasan yang sempit saja. Tetapi Tuhan sanggup melihat yang lebih luas dan jangka panjang, tidak hanya di jangka pendek. Hal ini yang perlu kita ketahui, dan marilah kita belajar jangan cepat putus asa, tetapi lihatlah rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kalau saudara melihat gambar ini, saudara tahu, saudara akan melihat
dan tahu dengan tepat ini adalah serpihan atau potongan-potongan dari puzzle. Secara sepintas kalau kita melihat benda ini mungkin tidak banyak di antara kita yang tertarik. Apa itu? Sampah kali. Untuk apa? Apa yang bisa dilakukan dengan ini? Ini akan berbeda dengan orang yang memang memiliki hobi atau kesukaan di dalam hal puzzle ini. Di tangan orang yang suka bermain puzzle ini, apa yang kita lihat tadi akan sangat dihargai. Dan melalui tangan dan ketekunan mereka yang suka menyusun puzzle, apa yang kita anggap sampah dan tidak penting itu akan berubah. Perhatikanlah, akan berubah. Bisa saja puzzle-puzzle itu merupakan serpihan gambar pemandangan yang indah atau pemandangan yang mengagumkan. Tetapi setelah dirangkai oleh orang yang menyukai puzzle itu. Kadang hidup kita yang sedang dilanda masalah seperti potongan-potongan puzzle itu. Jadi tidak jelas, kita tidak tahu apa ini, maksud Tuhan apa, kedepannya seperti apa. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kalau betul-betul itu merupakan kepingan-kepingan puzzle, jangan mudah putus asa. Tetapi ingatlah, di tangan Tuhan yang ahli mengatur hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan indah pada waktunya. Dengan pertolongan Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini, khususnya di saat yang tidak menyenangkan. Apa itu yang tidak menyenangkan? Bisa saja sakit, kita sedang susah, sedang menderita. Mungkin orang lain tidak tahu, orang lain lihatnya kita baik-baik saja, masih bisa senyum, masih bisa menyapa, halo, apa kabar? Masih bisa ini, masih bisa itu. Badan kita belum terlihat sebagai orang yang kekurangan, kelihatannya baik-baik saja. Tapi sebetulnya kita sedang menderita. Kadang kita merasa kekurangan, orang lain tidak tahu. Atau kita merasa takut, khawatir, merasa tidak berdaya dalam hidup ini. Saudara, ingat baik-baik. Jadikan kesempatan itu untuk melihat bagaimana kesempatan itu harusnya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kalau para rasul di tengah-tengah persidangan sanggup mengabarkan Injil, melaksanakan tugas untuk mengabarkan Injil kepada semua orang, kita pun harusnya belajar dari para rasul itu. Di saat yang sulit, marilah kita lakukan sesuatu. Lakukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Sama seperti para rasul itu, mengabarkan Injil justru sebetulnya diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatur para pemimpin-pemimpin agama yang menjabat sebagai mahkamah agama itu, sebagai anggota mahkamah agama itu, dikumpulkan oleh Tuhan supaya bisa mendengarkan Injil Yesus Kristus melalui rasul-rasul pada waktu itu. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang terjadi bila Tuhan menolong kita. Harusnya kita setiap kali menghadapi kesulitan atau ketakutan atau penderitaan atau apapun juga yang kita anggap tidak menyenangkan, mari kita tenangkan diri, mari kita sadari kehadiran Tuhan di masa-masa sulit kita. Tuhan akan membukakan rencananya, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Seperti para rasul itu, tetaplah mengabarkan Injil. Seperti para rasul itu, tetaplah berbuat baik. Tetaplah memberikan pertolongan, membantu orang-orang yang memerlukan, dan melakukan hal-hal yang lain supaya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Inilah bagian kita, ya, melihat kesempatan yang memang Tuhan adakan. Ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal yang ketiga yang dicatat di dalam ayat 33 sampai 42 dikatakan bila Tuhan menolong kita,
ada jalan keluar dari kesulitan itu. Jalan keluar itu yang Tuhan berikan itu nyata. Jalan keluar itu ada dan sangat mungkin, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, jalan keluar itu ada, bukannya tidak ada. Kalau yang tidak mau melihat, jalan keluar itu tidak ada. Tetapi yang mau melihat, mau mencari, akan sama seperti yang Tuhan lihat. Jalan keluar itu ada. Ada jalan keluar yang begitu mudah kita temukan. Tapi ada juga jalan keluar yang sulit, ada bahkan yang sangat sulit. Namun jalan keluar itu tetap ada. Marilah kita yakinkan diri kita kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Selalu ada jalan keluar dalam kesulitan kita. Pengalaman para rasul itu di hadapan mahkamah agama, Tuhan menolong mereka melalui seorang anggota mahkamah agama itu sendiri, yaitu orang Farisi yang bernama Gamaliel. Wah, ini bukan suatu kasus yang sangat menarik. Rasul-rasul itu dimusuhi oleh mahkamah agama, tapi salah satu dari anggota mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel dipakai oleh Tuhan untuk menolong para rasul. Pertolongan Tuhan seringkali kita tidak duga. Jangan gampang putus asa, tetapi lihatlah bagaimana cara Tuhan bekerja. Pada saat mereka berusaha untuk membunuh para rasul itu, pada saat emosi yang sudah mulai naik dan tidak terkendali itu, diredam oleh kehadiran Gamaliel. Setelah mengingatkan kepada persidangan mahkamah agama itu tentang kasus Teudas dan Yudas dari Galilea, dengan bijaksana Gamaliel memberikan nasihatnya di dalam ayat 38 dan 39. Mari kita baca ayat-ayat ini. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 38 dan 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Maksudnya jangan sampai membunuh orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Ayat 38 dan 39 ini menggetarkan hati. Pada waktu Tuhan menolong nasihat seseorang yang bernama Gamaliel ini, yang memang dihormati oleh orang-orang Israel, didengarkan baik-baik dan diterima. Agar mahkamah agama itu jangan mengusik utusan Tuhan. Meskipun mereka dipukul dan diancam, para rasul pun dilepaskan. Ini adalah jalan keluar yang dibuat oleh Tuhan sendiri bagi para rasul itu. Yang perlu kita ingat ialah pemukulan itu, para rasul itu disesah ya, dipukul, tidak membuat para rasul itu menderita. Ingat baik-baik itu ya, tidak membuat para rasul itu menderita, tetapi justru membuat mereka begitu gembira karena mereka dapat dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Ayat 41 bisa diperhatikan itu. Mereka pun tetap bersemangat untuk mengabarkan Injil di bait Allah dan di rumah-rumah. Kemanapun mereka pergi, mereka tetap mengabarkan Injil, mengabaikan ancaman dari mahkamah agama itu. Saudara, kita akan bisa tetap bertahan kalau Tuhan buka jalan. Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar bagi para rasul, Tuhan jugalah yang akan memberikan kepada kita semua suatu jalan keluar kalau kita mengalami kesulitan. Jalan keluar itu tetap ada selama kita masih berharap kepada Tuhan. Kecuali kalau kita sudah tidak berharap lagi kepada Tuhan,
berusaha sendiri atau kita mulai putus asa, tidak berusaha sesuatu. Tetapi selama kita percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi kita. Penderitaan, disesah atau dipukul itu dianggap sebagai anugerah. Oleh sebab itu kita baca dengan jelas, para rasul itu tidak bersungut-sungut pada waktu disesah, tidak mengeluh, bahkan tidak mengutuk mereka yang memukul. Ingat baik-baik, mereka bergembira. Mereka tahu benar apa yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai penderitaan karena nama Yesus itu. Oleh sebab itu bersyukur dianggap sebagai anugerah karena bisa merasakan penderitaan. Saudara-saudara, mereka tahu benar apa yang dikatakan dalam Alkitab tentang penderitaan karena nama Yesus itu. Filipi 1 ayat 29, kitab Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga kita dipanggil untuk menderita. Artinya kalau suatu saat kita menderita karena nama Yesus, bersyukurlah, sama seperti para rasul itu. Mereka pada waktu dipukul, mereka tidak sakit hati, tetapi bersyukur pada Tuhan bisa merasakan penderitaan karena Yesus. Hal ini sama dengan yang dialami oleh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Kisah itu mengingatkan bahwa Stefanus waktu itu, pada waktu bersaksi, orang-orang menjadi membenci dia, berusaha untuk membunuh dengan merajam. Tetapi perhatikanlah baik-baik, pada waktu Stefanus dirajam, dia tidak mengutuk, tetapi dia mendoakan orang-orang yang melemparinya dengan batu. Tuhan, ampunilah mereka, ya, jangan tanggungan kesalahan pada mereka. Kemudian yang paling penting yang perlu kita catat, pada waktu itu Stefanus melihat kemuliaan Allah, ya, melihat kemuliaan Allah. Apapun yang dialami oleh Stefanus tidak membuat Stefanus menjadi tawar hati, tetapi tetap bersuka cita. Dia melihat Yesus dimuliakan di sebelah kanan Allah, melihat Yesus sang juru selamatnya, dan dia bersyukur untuk kesempatan itu. Kemudian dia menyerahkan nyawa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan semacam apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita perlu kita ketahui. Ada kalanya orang telah memilih orang-orang yang khusus seperti para rasul waktu itu, tapi juga Tuhan memilih orang seperti Stefanus dan yang lain-lainnya. Tuhan memanggil orang-orang pilihannya itu yang sudah percaya kepadanya itu dengan rencana yang khusus. Tuhan pun juga akan memperlakukan hal itu kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang direncanakan sama seperti mereka, tetapi marilah kita ingat dan perhatikan panggilan kita masing-masing. Kalau Tuhan menolong, pasti ada jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Seringkali kita melihat penderitaan karena nama Yesus itu sebagai musibah. Namun kita memberi kesempatan, kalau kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menolong kita, penderitaan yang dapat digunakan oleh Allah untuk meningkatkan kerohanian kita, ya. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, semua penderitaan masalah itu akan dipakai oleh Tuhan untuk meningkatkan level, tingkat kerohanian kita. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita saat Dia menolong kita akan membuat kita lebih baik. Ingat itu. Jadi berusahalah untuk bersyukur untuk setiap keadaan, karena kita akan naik kelas. Saya punya mahasiswa yang
Kalau musim ujian akhir semester itu mereka banyak yang merasa tertekan ya, kerja keras. Nah, mereka jadi sulit. Kadang makan jadi tidak enak, tidur juga tidak nyenyak karena mau ujian akhir semester. Tapi kesulitan itu tidak berlangsung selama-lamanya. Ya, sampai UAS saja kan? Sampai ujian saja, selesai. Setelah itu mereka naik levelnya, naik kelasnya. Marilah kita belajar untuk melihat setiap kesulitan itu untuk meningkatkan kerohanian kita. Bila Tuhan menolong kita, akan ada perubahan, akan ada kesempatan yang baik, dan akan ada jalan keluar yang mengikuti setiap masalah dalam hidup kita. Percayalah hal itu, karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kalau ada di antara kami yang menghadapi kesulitan hidup ini, apapun bentuknya, mari Tuhan menolong kami semua, supaya kami melihat akan adanya perubahan keadaan, akan adanya jalan keluar yang sedang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tidak berputus asa, tetapi makin berharap, makin mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan, lihatlah kesusahan mereka. Kami berdoa supaya dengan kasih Tuhan, Tuhan menolong mereka semua. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Tuhan Ambil Hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, berkatilah itu, supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan dimanapun berada, khususnya di gereja kami. Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah kami yang sudah ikut serta dalam ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan menaikkan sebuah pujian pengutusan, Tuhan Engkau pusakaku. Tuhan Engkau pusakaku yang berharga bagiku, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu, berdekat
kita siapkan diri kita masing-masing untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.